warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Windiarto, pengembang SIM RS Hanja HMS. Nah, ini adalah tutorial bagian pertama yang nanti akan membahas tentang cara input data tarif dan tindakan. Nah, yang pertama, perkenalan terlebih dahulu dengan software. Di software ini, di bagian atas, itu ada beberapa menu, yaitu program untuk login, ubah password, dan keluar. Login ini nanti digunakan untuk login, keluar itu untuk menutup program. Sementara ubah password itu adalah untuk setiap user yang nanti bisa diatur per menunya. Dan ketika mereka login, itu bisa mereka gunakan untuk mengedit password mereka sendiri kalau mereka login. Kemudian ada menu presensi. Presensi ini adalah nanti untuk kalau misalnya presensi sudah jalan via ambil kamera ataupun bisa menggunakan fingerprint. Kemudian informasi itu yang berkaitan dengan informasi yang ada di SIM RS, baik itu pasien kamar inap yang sudah mondok, kemudian penggunaannya, tarif operasinya, kemudian tarif rawat jalan dan lain-lain. Terus kemudian ada tentang program, yaitu tentang pengembang sendiri. Nah, di sini ada email kami, yaitu hanja_media@yahoo.com dan hanjasoftmedia@gmail.com kalau misalnya membutuhkan bantuan. Kemudian yang sudah menjadi kontributor atau pengguna SIM RS kami, diantaranya adalah RS Amansyah Wonogiri, RS Sadewa, RS Mutiara Hati Pring Sewu Lampung, dan lain-lain. Nah, untuk masuk ke dalam sistem, yang harus kita lakukan pertama adalah kita mengklik menu login. Kita masukkan user dan password standar jika memang belum diganti. Usernya SPV, passwordnya server. Nah, kemudian keseluruhan menu itu ada di klik tombol menu. Nah, di atas ini adalah tombol cepatnya, di bawah ini ada keseluruhan menunya. Di dalam menu SIM RS Hanja Media itu terbagi menjadi beberapa menu. Menu yang pertama adalah menu registrasi, tagihan rawat inap, rekam medis, billing pasien, dan lain-lain. Kemudian ada input data tindakan, presensi manajemen penggajian, transaksi inventory obat, transaksi barang non medis, ini nanti yang digunakan IPSRS. Kemudian ada juga aset inventaris barang rumah sakit, parkir rumah sakit, olah data pasien atau tagihan rawat inap dan rawat jalan, olah data penyakit, laporan DKK, dan laporan internal rumah sakit, ada tarif pelayanan dan keuangan rumah sakit, serta pengaturan program aplikasi Hanja HMS. Nah, kita mulai terlebih dahulu dengan tarif pelayanan dan keuangan rumah sakit. Kita pilih pada tarif pelayanan dan keuangan. Kemudian kita mulai dengan untuk input data tarif kamar. Kita klik pada menu kamar. Nah, di sini adalah data-data kamar yang sudah ada. Kemudian bagaimana cara menambahkan data kamarnya? Di atas ini, di menu di ujung atas untuk inputan data kamar, di sebelah kanannya itu ada inputan atau tombol lampiran, atau ini untuk referensi membuka form yang untuk inputan kamar. Kita klik. Nah, di sini ada anggrek, apotek, flamboyan. Kalau misalnya memang kita mau pakai yang ada, tinggal diklik. Untuk memilih, tekan di keyboard tombol spasi sehingga masuk ke sini. Saya ulangi, diklik terlebih dahulu. Klik data yang ada di dalam tabel. Kemudian kita klik spasi. Nah, ini untuk milih. Nah, kemudian kalau kita ingin menambah, di ujung bawah itu ada menu plus. Nah, kita klik plus. Ini untuk menambahkan data kamar. Kita masukkan data kamar baru, misalnya ini sudah ada anggrek, mawar, flamboyan, ML misalnya. Nama kamarnya adalah
Melati. Kita simpan. Nah, sudah masuk. Kita klik keluar. Ingat ya, kita ulangi plus. Untuk nambahkan, kita misalnya nambah hanya BG, Bougainville. Kita klik simpan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau mau menghapus caranya bagaimana? Kita tinggal klik saja tadi, Melati misalnya ML kita centang, kemudian kita klik hapus. Seperti itu. Terus bagaimana kalau kita mau mengedit? Nah, kita klik pada Dahlia misalnya. Kemudian kita mau merubah pada kode kamarnya. DH. Kemudian kita klik ganti. Nah, apotek misalnya dari B001 kita ubah menjadi AP. Kita klik ganti. Gudang juga seperti itu. Misalnya GD, kita klik ganti. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita mau keluar kembali ke form yang pertama tadi, kita klik keluar. Nah, di sini datanya belum berubah. Karena memang tidak dilakukan secara real time atau tidak langsung ketika nutup di sini langsung refresh, enggak, tapi kita harus refresh sendiri di sini. Nah, secara otomatis dia sudah berubah. Terus kemudian kalau misalnya di sini ada banyak sekali kamar untuk pencarian, kita bisa ngetikkan seperti ini. Ya, diklik. Nah, seperti ini. Misalnya kita mau menambahkan data mawar, kita klik. Nah, di sini mawar. Misalnya ini adalah mawar 1. MA1 misalnya, atau MA.01 artinya kamar MA bed 01. Tarif perharinya misalnya kita isi 100.000. Komornya kita pilih kosong karena ini baru dibuat. Kemudian kelasnya misalnya kita membuat untuk kelas yang nomor 2. Kita klik. Oh ya, M001 sudah ada, M002 juga sudah ada. Ini kita ganti M004. Kita klik simpan. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi untuk menambahkan. Kalau misalnya kita coba lagi untuk menambahkan, ini untuk yang Bougainville. Bougainville belum ada ya. Kita tambahkan BG.01. Misalnya ini harganya 300.000. Kita ganti kosong. Kemudian di sini kita ganti VIP. Kita klik simpan. Nah, seperti ini. Kalau kita mau merubah, caranya sama. Diklik terlebih dahulu, misalnya ini kita mau merubah kodenya. AP titik 0.1. Nah, kalau sudah dirubah, baru kita klik tombol ganti. Nah, seperti itu. Cara menghapusnya juga sama, kita centang pada depan. Kalau misalnya ada banyak, mau dihapus semua, nah kita tinggal centang-centang saja mana yang mau dihapus. Misalnya kita hapus. Nah, hilang. Kalau posisinya nanti ada kamar yang di sini sudah dipakai untuk transaksi, ketika kita klik biasanya ada konfirmasi bahwa kamar ini sudah dipakai dalam proses transaksi. Artinya data master itu tidak boleh dihapus. Seperti itu. Nah, bisa saja diakali, bisa dihapus, tapi posisinya nanti akan merusak transaksi yang sudah ada. Misalnya kalau misalnya sudah berjalan 2 tahun, data yang lama itu akan hilang sehingga mempengaruhi proses transaksi. Seperti itu. Nah, ini tadi adalah untuk proses kamar inap. Kita klik keluar. Oh ya, untuk pencarian di sini sudah saya sediakan pencarian per kamar maupun per statusnya. Kalau kita mau nyari yang kosong saja, maka yang tampil hanya yang kosong saja. Kalau kita yang isi, ya yang isi. Kalau semuanya, ya tampil semua.
seperti itu. Kita klik tombol keluar. Kemudian kita pilih menu. Kalau tadi kita sudah ke menu kamar, sekarang kita ke menu tarif rawat jalan. Nah, ini adalah menu rawat jalan. Untuk memasukkan data tindakan, kita masukkan di sebelah kanan di sini. Ini ada nama tindakannya. Misalnya adalah pemeriksaan dokter. Nah, di dalam tarif tindakan rawat jalan itu terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah tindakan yang hanya ditangani oleh dokter, tindakan yang hanya ditangani oleh perawat, dan tindakan yang ditangani oleh dokter dan juga perawat. Nah, perlakuannya berbeda. Nah, kalau kita ingin memasukkan yang hanya dilakukan oleh dokter, kita masukkan jasa medis sarana rumah sakitnya atau bagian rumah sakitnya berapa, misalnya 10.000. Kemudian jasa medis dokternya berapa? Di sini kita masukkan misalnya jasa medis dokternya 10.000. Nah, kalau misalnya menggunakan BHP atau paket obat yang menjadi satu dengan tindakan, ya di atas ini tinggal diisi. Tetapi kalau tidak, dikosongin saja. Kemudian kita enter. Nah, seperti ini. Karena ini hanya ditangani oleh dokter, maka secara otomatis perawat itu tidak punya hak. Maka total biaya perawat ini kita kosongkan. Begitu juga dengan total biaya dokter dan perawat. Nah, seperti itu. Maka yang hanya terisi itu adalah jasa medis dokter dan total biaya dokter. Nah, kemudian kita pilih terlebih dahulu sebelum disimpan, itu adalah kategori. Kategorinya kita pilih. Ini strip. Bisa nanti ditambahkan juga sama seperti caranya yang ada di dalam tarif kamar tadi. Tinggal diklik simpan saja. Nah, ini kemudian kalau untuk memilih kategori sendiri, kita klik pilihannya, kemudian kita tekan spasi pada keyboard sehingga terpilih seperti ini. Unit atau poli, kita klik. Dia di poli mana? Misalnya ini adalah poli IGD. Nah, seperti ini. Maka yang terpilih adalah IGD. Memilihnya sama saja menggunakan spasi. Kemudian kenapa kok di sini ada unit, IGD, poli gigi, kebidanan dan lain-lain? Nanti dimaksudkan di sistem ini bisa saja diatur di setiap tindakan kasiralannya itu hanya tampil berdasarkan poli yang dibuka. Seperti itu. Misalnya ada pasien melakukan registrasi, dia di poli IGD, maka nanti tarif tindakan yang terbuka di kasiralan itu hanya tarif yang ada di IGD saja. Nah, kalau kita ingin tarif ini dipakai secara umum, nanti tinggal diatur di menu pengaturan pada kancah HMS-nya. Nah, ini tadi IGD. Kemudian untuk bayarnya, ini saya pilih yang strip. Kemudian saya klik simpan. Nah, pemeriksaan dokter. Ini adalah tindakan yang dilakukan oleh dokter. Kemudian kita coba tambahkan kode tindakannya tidak boleh sama, misalnya kita ganti dengan 9. Nah, ini kita mau masukkan pemeriksaan yang ditangani oleh perawat. Atau misalnya pemeriksaan bidan. Nah, jasa rumah sakitnya misalnya 10.000, paket BHP-nya 0, jasa medis perawat, paramedis, entah itu bidan maupun perawat kita masukkan, misalnya jasa paramedisnya itu adalah 5.000. Kemudian kita enter.
Karena ini yang menangani hanya perawat, dokter tidak mendapat bagian secara otomatis. Ini kita nolkan. Total biaya dokter jika kita nolkan. Kemudian total biaya dokter dan perawat kita nolkan. Kita simpan. Nah, seperti itu caranya. Kita tambah lagi yang digunakan untuk pemeriksaan dokter dan perawat. Pemeriksaan umum. Kategorinya kita pilih kembali. Misalnya kita tambahkan biar bisa dipakai secara umum. Nah, kita tambahkan poli umum. Kemudian kalau ada biaya registrasi untuk yang pasien barunya, ini kalau mau dibedakan nanti ketika ada yang registrasi secara otomatis di billingnya akan memisah antara registrasi baru dan registrasi lama. Registrasi baru misalnya 10.000 untuk pasien baru. Kemudian pasien lama kita isi 5.000. Kita refresh. Kita pakai yang poli umum. Bayarnya kita pilih strip lagi. Memilihnya menggunakan spasi. Nah, pemeriksaan umum. Jasa rumah sakitnya 10.000 misalnya. Kemudian BHP medisnya mungkin karena dibutuhkan buat perban dan lain-lain atau yang lainnya 10.000. Terus jasa medis perawatnya misalnya perawat dapat 5.000 karena dia mengasisten atau jadi asisten dokter, kemudian dokternya 10.000. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kemudian nah, di sini total biaya perawat. Kalau misalnya ini mau dijadikan tombol mau dijadikan tindakan opsional, bisa ditangani dokter sendiri atau perawat sendiri, maka total biaya PR ini tidak perlu dikosongi biar nanti kecas atau masuk ke jasa medisnya perawat dan dokter secara otomatis. Untuk total biayanya perawatnya masuk, total biaya dokternya masuk. Nah, tetapi kalau ini harus ditangani oleh 2 orang, ya ini kita nolkan. Jadi yang dipakai adalah yang tindakan yang dimasukkan adalah total biaya dokter dan perawat. Kemudian kita simpan. Nah, seperti ini. Sudah? Kalau sudah, kemudian kita lanjut ke menu tarif rawat inap. Caranya sama seperti inputan pada tarif rawat jalan. Kita masukkan terlebih dahulu nama tarifnya, misalnya visit dokter spesialis. Kategorinya kita pilih strip. Kamarnya misalnya kita ambil secara umum saja. Kita pakai yang anggrek dulu. Kemudian bayarnya kita juga sama, untuk memilih menggunakan spasi. Kita masukkan jasa medis rumah sakitnya 10.000. Kemudian kalau visit biasanya tidak ada PHP ya. Kita masukkan jasa medis perawatnya karena biasanya mungkin ada perawat yang memberikan asistensi atau menjadi asisten dokter ketika melakukan visit. Kemudian jasa medis dokternya misalnya ini adalah 45.000. Kemudian kita enter.
kita nolkan, kemudian kita klik simpan seperti ini. Visit dokter spesialis. Sudah? Kalau sudah, kita pilih keluar. Untuk menghapus caranya sama saja, dicentang semua, kemudian kita klik. Ada beberapa, kalau misalnya ini sudah, kita klik hapus. Nah, seperti itu. Kalau sudah, kita klik keluar. Kemudian kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu adalah untuk inputan data tarif lab. Nah, kita klik baru. Kemudian kita masukkan di sini nama pemeriksaannya. Kalau kita mau menghapus data yang lama, misalnya tidak dipakai, kita klik, kita hapus. Kita masukkan misalnya tarif baru. Misalnya DR atau darah rutin. Kemudian kita masukkan sarana rumah sakitnya, misalnya 20.000. Kemudian CM perujuk atau dokter, ini adalah jatah dokter yang ada di poli yang memberikan rujukan ke laboratorium. Ada beberapa rumah sakit yang memang dia itu dokter yang merujuk yang berasal dari poli mendapatkan bagian, tetapi ada juga yang tidak. Nah, silahkan diisi sesuai dengan kebutuhan rumah sakit masing-masing. Misalnya perujuknya mendapat 5.000. Paket BHP-nya misalnya 20.000. Terus CM dokternya atau dokter penanggung jawab laboratoriumnya misalnya dia dapat 5.000 juga. Kemudian CM petugasnya, ini petugas yang melakukan tindakan atau memeriksa atau mengekstrak hasil laboratoriumnya, kita masuknya kan misalnya di sini 50.000, 25.000. Kemudian kita enter. Di sini ketemu nilai 75.000. Kita klik terlebih dahulu, kita pilih cara bayarnya. Kemudian kita klik simpan. Nah, ini baru data tindakan. Ini baru tindakan pemeriksaan lab, belum template yang nanti ada di situ atau sub tindakan laboratoriumnya. Nah, untuk membuka atau memasukkan sub tindakan laboratoriumnya, itu kita klik pada data. Nah, kita klik sembarangan. Kemudian kita klik kanan. Di sini ada template laboratorium. Kita pilih. Nah, tinggal kita masukkan di sini templatenya. Misalnya cek hemoglobin. Nah, ini nilai rujukan yang dipakainya. Kemudian untuk di sini untuk inputan harganya itu opsional saja. Kalau misalnya dibutuhkan dimasukkan, tetapi kalau enggak juga tidak masalah. Nah, yang di sebelumnya tadi adalah kalau misalnya mau digunakan harga per satuan atau pemeriksaannya, data yang sebelumnya ini bisa kita nolkan untuk harga JM dan lain-lain, sehingga untuk inputan tarifnya itu dilakukan langsung di dalam sub tindakannya. Nah, kita uji coba untuk yang pemeriksaan tadi ada hemoglobin. Kita masukkan asal aja. Kemudian kita tambahkan item lagi. Ada hemoglobin.
Kemudian kita cek gula darah, misalnya satuannya GDR. Nah, kemudian jangan lupa memasukkan nilai rujukan kalau misalnya memang ada. Kalau sudah, tinggal kita simpan. Kita pilih yes. Nah, seperti itu. Data yang tadi kita masukkan, klik kanan, template laboratorium ada di sini. Kalau kita mau menghapus, tinggal diklik, kemudian dihapus di sini. Hapus. Kalau kita mau menambahkan baru, tinggal diklik pada item yang ada di bawah, di dekat dengan pemeriksaan, atau bisa juga tekan ALT 3. Nah, kalau untuk hapus, kita tinggal klik hapus, seperti itu. Demikian untuk yang pemeriksaan lab. Kita lanjut sekarang untuk yang pemeriksaan tarif radiologi. Nah, untuk tarif radiologi ini caranya sama dengan yang laboratorium. Tinggal kita masukkan saja jumlahnya, ronsen tulang, ada JM perujuknya, terus JM dokter dan lain-lain. Caranya sama persis dengan laboratorium. Tetapi di sini tidak ada sub item ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tarif operasi atau VK. Nah, caranya sama. Kita tinggal masukkan, misalnya melahirkan normal, kategorinya apa, kebidanan. Kita tinggal masukkan di sini, ada dokter anestesinya, dokter anak kalau misalnya dibutuhkan, misalnya ini kita isi 100.000. Terus alatnya misalnya 100.000 juga. Kemudian sewa OK-nya misalnya 500.000. Nah, kita klik ganti. Otomatis sudah terganti di sini. Totalnya adalah 800.000. Kalau untuk menginputkan caranya sama. Kemudian kita lanjut ke menu. Oh iya, untuk menu inputannya sudah semua. Untuk yang tarif tindakan, untuk tutorial yang pertama ini sudah selesai. Kita sambung nanti ke menu berikutnya, yaitu kita mulai dengan input data obat.